وصولهم وفرد من الروح والدين والدكم وماتهم وماتهم المغفر لهم ورحمهم ويفتح علينا وعليكم فتح عارفين وقنا وقنا علمنا كما تهب ويهدنا كما سيسنا علمكم من المصلحات والنجباء وسنكم حج بيت الحرم وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم وقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر. Ya, kita teruskan kajian kitab Aqidatul Awam, masih seputar sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir kita bahas sifat yang keberapa ya? Yang keenam ya. Yang keenam berarti wahdaniyah ya. Wahdaniyah itu keesaan zat sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zat Allah esa, tunggal, nggak ada Tuhan kecuali Allah. Sifat Allah juga tunggal, artinya nggak ada satupun yang memiliki sifat seperti sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah qudrah, wahdaniyah, qudrah, iradah. Apa arti qudrah? Qudrah ini artinya kuasa. Qadir yang maha kuasa. Qudrah artinya kuasa, kekuasaan. Wa hiya sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala yujidu biha wa yu'dim. Sifat yang qadim, sifat yang karena sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki kesamaan dengan zat Allah. Zat Allah itu udah kita ketahui, zat Allah ini nggak ada awalnya kan. Allah ini nggak memiliki awal. Sifat Allah juga nggak memiliki awal. Sifat yang ada pada zat Allah itu semuanya tidak berawal. Karena apa? Karena zat Allah juga tidak berawal. Yujidu biha wa yu'dim. Ini sifat ini fungsinya ya, walaupun mungkin kalau bahasa fungsi ya kurang pantas juga ya. Artinya dengan sifat ini yujidu biha wa yu'dim, mewujudkan dan meniadakan, mewujudkan dan menghilangkan.
Setiap yang ada, yang hilang itu karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Apa aja? Alam semesta ada karena Allah. Setiap yang ada di alam semesta adanya karena Allah. Perbuatan kita ada karena Allah Subhanahu wa taala. Gerakan kita ada karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak adanya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat apa? Dengan sifat qudrah ini. Dengan sifat kekuasaan. Sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala yujidu biha wa yu'dim. Itu sifat yang ketujuh, itu sifat qudrah ya. Jadi qudrah ini artinya kekuasaan. Makanya kalau di antara zikir itu apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan atau yang mewujudkan ibadah kita Allah. Kita ini ibadah ini kan sesuatu yang baru ya. Yang tadinya kita nggak bisa jadi bisa. Siapa yang kuasa sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara kasat mata yang ngerjain kita. Tapi itu karena kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Yang maksiat juga sama kayak gitu. Orang maksiat ini karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang kalau kita ucapkan nggak pantas ya. Wah, apa namanya? Mabok kalau ada orang mabok misalkan. Gue juga kan mabok karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kurang pantas ya. Agak pas. Apa yang bagus nisbatkan ke Allah. Apa yang enggak bagus nisbatkan ke diri kita sendiri. Kalau yang bagus ke Allah. Tapi kalau yang enggak bagus jangan nisbatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Kurang pantas, kurang elok, enggak pas kalau kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hakikatnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya ya. Kalau ada orang maksiat, kita nggak boleh rendahin, kita nggak boleh kecilin. Kenapa? Hakikatnya itu Allah yang gerakkan. Kalau misalnya kita ibadah, nggak boleh sombong, nggak boleh ngerasa hebat. Kenapa? Kalau bukan karena Allah, kita nggak bisa apa-apa. Semuanya karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Memang ada sebagian kelompok Mu'tazilah itu mereka menyatakan manusia ini punya kebebasan dalam berbuat. Punya kebebasan dalam bergerak ya. Jadi kalau ada orang itu baik karena dia sendiri. Memang Allah yang kasih kekuatan awalnya. Allah ciptakan dia memiliki kekuatan, punya tangan, punya kaki, punya lisan. Kalau di ibadah karena kuasa dia. Kalau di maksiat karena maksiat dia. Nah, tapi ini pendapatnya Mu'tazilah ya. Kita pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat Mu'tazilah ini dibantah oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa salah? Ya, secara kalau kita nggak berpikir jauh, terkesan pendapat Mu'tazilah ini yang lebih pas kayaknya ya. Jadi, manusia wajar kalau di ini ibadahnya banyak dimasuk surga. Kenapa? Karena memang usaha dia. Kalau misalkan di ini dosanya banyak masuk neraka. Maksiat terus masuk. Kenapa? Karena juga itu kelakuannya dia. Wajar. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah semua orang itu berbuat ibadah atau maksiat karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti memang yang udah ngatur masuk surga itu Allah, yang udah ngatur masuk neraka itu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pendapatnya Mu'tazilah ini enggak betul? Dibantah oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kalau misalkan kita ngikutin pendapat Mu'tazilah, kalau menurut pendapat Mu'tazilah ini itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala enggak bisa menguasai atau mengontrol perbuatan manusia tersebut. Ini orang punya kebebasan, mau ngapain aja terserah ya. Berarti Allah enggak bisa ngatur dia. Berarti Allah ini enggak kuasa dengan perbuatan dia. Ini menjadikan Allah ini tidak memiliki kekuasaan atas perbuatan manusia tersebut. Ya. Nggak punya kuasa, nggak bisa ngatur. Ya. Jadi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah semua yang kita perbuat itu karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketujuh ya.
Yang selanjutnya adalah al-iradah, wa hiya sifatun qadimatun qaimatun bi dzatihi ta'ala yukhassisu biha al-mumkin bi ba'dhi ma yajuzu alaihi. Wa huwa subhanahu wa ta'ala lahu an yatasarrafa fil kauni hasba masyiatihi wa iradatihi wa hikmatihi. Apa arti iradah? Iradah ini artinya kehendak. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kehendak. Ya. Apa itu kehendak? Kehendak ini yang menentukan segala sesuatu, yang menentukan segala sesuatu. Ada orang ibadah itu karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu bisa jadi baik, bisa jadi enggak baik. Ada beberapa kemungkinan pada setiap sesuatu yang ada, ya. Banyak kemungkinan pada setiap sesuatu yang ada. Dari berbagai macam sudut pandang. Orang ini ya, contohnya orang ya, masalah nasibnya, nasib akhiratnya. Mungkin aja ini orang yang masuk surga, mungkin yang penghuni surga, mungkin penghuni neraka. Ini kan ada dua kemungkinan. Nggak ada nomor tiga ya. Orang ntar di akhirat kalau nggak di surga, di neraka. Itu kemungkinan. Itu masalah rezeki. Masalah nasib di akhirat. Masalah rezeki misalkan, setiap orang mungkin rezekinya luas, mungkin rezekinya sempit. Yang rezekinya luas mungkin rezekinya itu misalkan luas banget atau luas-luas aja. Kalau yang sempit banget atau sempit aja. Itu urusan rezeki. Urusan fisik misalkan, ya ada orang yang fisiknya bagus, ada yang biasa-biasa aja. Urusan jodoh, wah ini misalkan ya, ada yang berjodoh, ada yang meninggal sebelum punya jodoh, kan gitu. Yang punya jodoh, ada yang cakep jodohnya, ya. Ada yang nggak cakep, ya. Ada yang cakep solehah juga, oh bagus ini. Ada yang cakep nggak solehah. Itu kemungkinan. Ini kita baru ambil contoh manusia ya. Manusia ini memiliki banyak kemungkinan pada sudut pandang yang berbeda-beda, yang macam-macam. Urusan rezekinya kah? Urusan nasibnya kah? Urusan jodohnya kah? Urusan apapun. Itu siapa yang nentuin? Oh si fulan ini bagus nasib akhiratnya. Di dunianya rezekinya lancar. Jodohnya cakep. Bagus ya. Siapa yang nentuin? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh ini orang di dunianya bagus, di akhirat nggak bagus. Ini orang rezekinya begini, ini orang nasibnya seperti ini. Siapa yang nentuin? Siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iradah ini itu yang menentukan segala sesuatu kemungkinan yang ada. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada setiap makhluk yang ada di alam semesta. Makhluk yang hidup atau benda yang mati. Semua yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gerak-gerik kita semua yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala kerajaan langit dan kerajaan bumi, kata Allah di Al-Qur'an ya. Yakhluqu ma yasha. Ia menciptakan apa yang ia kehendaki, apa yang ia inginkan, apa yang ia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Contohnya dalam Al-Qur'an ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan orang yang dia kehendaki anak perempuan dan mengaruniakan orang yang dia kehendaki anak laki-laki ya. Terus sebagian orang pengen anak laki-laki dapatnya perempuan. Allah yang ngatur memang, bukan urusan kita. Bukan kepengen kita. Ada sebagian orang pengen anak perempuan dapatnya laki-laki. Jadi semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ini kita lemah ya, nggak punya kehendak gitu ya. Memang kita kayaknya punya kehendak, cuma nggak punya kehendak. Orang kita nih pengennya sehat terus. Ada orang nggak sakit-sakit? Nggak ada. Kita sih pengennya sehat terus ya. Kita pengennya kaya misalkan. Bisa langsung, kalau kita pengen langsung jadi kaya? Nggak bisa. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Kata Allah, kalau kami menginginkan sesuatu, tinggal mengucapkan kun fayakun. Ada, langsung ada. Ya. Yang pernah ada cerita Al-Imam Abu Hanifah atau siapa gitu ya. Ada seorang
ulama dari kalangan Ahlus Sunnah, dari kalangan Mu'tazilah, yang mengatakan manusia ini punya keinginan, punya kebebasan, bisa melakukan apa yang dia suka. Bebas, nggak ada intervensi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia orang baik masuk surga karena amal dia. Kalau di ini ahli maksiat dimasukkan neraka karena perbuatan dia. Sampai akhirnya dinikah dengan seorang perempuan, perempuannya ini juga alimah, bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Laki-laki suaminya Mu'tazilah, yang punya keyakinan manusia itu bisa melakukan apa yang dia suka. Kalau dia pengen dia bisa kerjain. Nah, akhirnya dia nikah. Malam pertama sebagaimana lazimnya pengantin baru, ya itu malam pertama dah, malamnya pengantin baru. Kalau yang udah nikah nih semacam pian siapa lagi. Waduh, baru seorang doang. Yang lain masih sabar-sabar ya. Yang lain pengen cuman sabar kayaknya. Bagaimana lazimnya itu pengantin baru, laki-laki suami dengan istrinya malam yang indah, malam yang panjang ya. Akhirnya dia berhubungan sebagaimana pengantin baru, berhubungan sekali. Namanya manusia ya, kalau udah berhubungan sekali udah ya, mungkin kalau pengantin baru bisa lebih dari sekali karena masih semangatnya, masih berbeda dengan orang yang udah lama nikah. Tapi ini seorang perempuan yang ini si istri ini ya, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diminta lagi. Ayo bang main lagi. Oh nggak bisa, udah lemes dari ya. Oh ente bilang katanya setiap manusia itu punya kebebasan, apa yang dipengen dia bisa kerjain. Oh sekarang bangunin tuh otong itu bangunin ya. Bisa nggak? Oh, nggak bisa, lemes dah, payah dah. Itu urusan otong aja nggak bisa bangunin sendiri. Gimana urusan yang lain? Akhirnya dia taubat dari Mu'tazilahnya jadi ahli sunnah wal jamaah. Gara-gara urusan ranjang tuh jadi dia taubat dari Mu'tazilah, ngikutin ahli sunnah wal jamaah. Sesimpel itu sebenarnya, sesimpel itu. Al-iradah itu sifat yang ke-8. Yang ke-9 al-ilm. Apa arti al-ilm? Ilmu atau pengetahuan. Kita bilang ilmu pengetahuan. Sifatun qaimatun bidzatihi ta'ala ya'lamu biha al-asya. Yang mana pengetahuan Allah Subhanahu wa taala ini meliputi segala sesuatu yang ada. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu sesuatu yang sedang terjadi, yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Maha mengetahui as-sir. Allah tahu as-sir. Apa itu sir? Sesuatu yang manusia sembunyikan dalam hatinya. Yang ada dalam hati kita itu Allah tahu. Ya. Kalau orang kan nggak tahu ya. Kita lagi mikirin apaan? Orang nggak tahu. Mungkin orang kita lagi ngaji ya mikirin cewek kan, mungkin gitu ya, lagi ngaji kelihatan lagi cuman hatinya mikirin cewek, mungkin nggak? Mungkin. Gurunya nggak tahu ya, cuman Allah tahu. Allah Akbar ya. Wa akhfa, arti akhfa sesuatu yang akan kita pikirkan nanti, yang kita nggak tahu apaan yang mau kita pikirin, Allah udah tahu. Kita tahu sekarang kita lagi mikir apaan, Allah tahu. Ntar nih kita nggak tahu mau mikirin apaan, Allah udah tahu. Jadi Allah tahu sesuatu yang udah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Dan ilmu Allah ini nggak pernah berubah. Artinya apa? Yang ada dalam ilmu Allah itu pasti akan terjadi. Yang ada pada ilmu Allah pasti akan terjadi. Ya. Kadang kita suka dengar ya, barang siapa yang rajin silaturahmi, yang rajin sedekah, maka umurnya akan dipanjangkan. Sampai kita pernah dengar cerita malaikat itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa seorang hamba. Di tempat ini jam sekian, menit sekian, detik sekian. Kemudian dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika waktunya itu datang, sebelum waktunya datang, waktu ajalnya datang ini ini orang ternyata si orang ini yang mau dekat lagi ini bakal meninggal, dapat bocoran. Besok jam sekian, tanggal sekian dia meninggal. Karena dia takut tahu dia mau mati, langsung dia tobat.
di silaturahim, diminta maaf, perbanyak sedekah. Sampai detik-detik kematiannya ini tinggal beberapa saat lagi. Ditungguin dah tuh, misalkan jam berapa nih? Jam 10 tepat. Jam 10 tepat, tungguin. Kemudian sekian menit lagi, sekian detik lagi. Nah, ketika tepat waktu pencabutan nyawanya, dia udah pasrah. Pas ditungguin, nah kok nggak mati-mati nih? Nggak mati-mati. Kemudian ditanya ya sama orang yang ngerti ya. Kenapa kok katanya kemarin malaikat mau nyambut nyawa saya di jam hari ini jam sekian menit sekian detik sekian. Kemudian dikasih tahu dia malaikat nggak jadi cabut nyawanya. Kenapa? Karena dia banyak sedekah, banyak silaturahim. Ya. Nah, ini artinya apa? Apakah Allah Subhanahu wa taala memang itu nggak merencanakan? Kok bisa Allah ini bilang umurnya sampai sini? Kok berubah? Ya. Oh, ini pada dasarnya Allah tahu, ya. Allah tahu. Di ini tulisan di Lauhil Mahfuz misalkan status umurnya sampai saat itu. Cuman dari zaman azal, ya, nggak ada awalnya, Allah sudah tahu bahwasanya umur si orang tersebut sebenarnya itu masih panjang, masih lama. Ya, Allah tahu. Artinya nggak ada ceritanya itu Allah baru tahu, nggak ada ceritanya Allah baru tahu. Allah tahu dari dulu. Bahkan misalkan ada sebagian orang sekarang tukang maksiat, ahli maksiat. Tapi Allah tahu dia bakal meninggal dalam keadaan beriman atau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Maka itu orang dari sekarang juga termasuk orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sebaliknya waliyadzubillahi taala ahli ibadah, tapi Allah tahu nih orang bakal meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dari saat itu dia adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. La ya'lamul ghaiba illallah. Enggak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Memang ada sebagian wali, orang soleh yang dikasih kelebihan oleh Allah bisa melihat hal-hal yang gaib. Cuma itu enggak sepenuhnya, ya. Enggak seluruhnya, enggak. Ada sebagian hal aja. Sebagian hal Allah kasih tahu, ya. Sebagian bisa ngelihat nih orang baik, nih orang nggak baik. Sebagian. Tapi yang tahu seluruh hal yang gaib nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, al-hayah. Apa al-hayah? Artinya kehidupan. Allah ini memiliki sifat kehidupan. Wajib bagi Allah memiliki sifat kehidupan. Kenapa? Ada wujud, ada hayah. Wujud itu apa? Wujud itu ada. Hayah ini apa? Hayah ini kehidupan. Enggak setiap sesuatu yang ada hidup, ya. Enggak setiap sesuatu yang ada hidup. Ada benda mati, ada makhluk hidup. Ya, benda mati ini ada cuman enggak hidup. Makhluk hidup ada dan hidup. Karena Allah wajib memiliki sifat misalkan iradah. Iradah ini artinya apa? Keinginan. Qudrah, kekuasaan. Kemudian al-ilm, pengetahuan. Kemudian nanti as-sam'ul basar, pendengaran, penglihatan. Nah, itu nggak mungkin terbayangkan ada pada sesuatu yang tidak hidup. Ya, keinginan nggak mungkin ada pada benda mati. Kekuasaan nggak mungkin ada pada benda mati. Wah, kata. Jadi Allah wajib memiliki sifat al-hayah yang memiliki kehidupan. Kenapa? Supaya bisa disematkan pada Allah Subhanahu wa taala sifat qudrah, sifat iradah, sifat ilmu, sifat sama', sifat basar. Wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin. Itu sifat yang ke-10, al-haya. Yang selanjutnya sifat yang ke-11 dan sifat yang ke-12. As-sama' wal basar. As-sama' artinya ya pendengaran. Al-basar artinya penglihatan. As-sama', Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat pendengaran. Mendengar segala sesuatu yang sifatnya itu suara. Mendengar setiap suara. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan Allah ini mendengar dabibun namlatis sauda fi al-hajaril malsa ala hajaril malsa fil lailatil dhulma. Allah dengar langkah semut hitam yang sangat kecil di atas batu di gelapnya malam. Allah dengar itu.
langkah semut yang kecil ya di atas batu yang licin di malam yang gelap. Allah dengar. Langkah semut ya, siapa yang bisa dengar langkah semut ya? Dan semut lewat gitu, oh semut lewat, yang berisik kan semut lewat. Nggak ada. Allah mendengar segala sesuatu. Setiap ucapan kita Allah dengar. Baik dan buruknya Allah dengar. Karena Nabi bilang apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau ngomong yang baik-baik aja. Ngomong yang manfaat buat dunia atau buat urusan akhirat. Aw yasmut, kalau misalnya nggak bisa ngasih manfaat dengan ucapannya buat diri sendiri atau buat orang lain, paling enggak dia diem aja dah. Kalau mau ngomong yang manfaat. As-samu wal basar, yang selanjutnya adalah al-basar. Penglihatan. Allah memiliki sifat penglihatan, melihat segala sesuatu yang sifatnya itu kumpulan atau bagian. Ada kulli, ada juz'i. Apa itu kulli? Kulli ini benda yang kumpulan dari beberapa bagian. Ya. Manusia apa aja? Manusia contohnya. Kumpulan dari apa? Ada palanya, ada tangannya, ada badannya, kakinya. Hewan juga seperti itu. Benda-benda mati juga seperti itu. Dan Allah mengetahui bagian tersebut secara mendetail. Ya, ini yang utama. Jadi badan kita nih ya, mata kita Allah tahu, dalam-dalamnya Allah tahu. Walaupun nggak kelihatan, tapi Allah Maha melihat semuanya. Yang kelihatan oleh mata kita atau yang nggak kelihatan. Ya. Jangankan Allah ya, sekarang aja itu alat-alat yang canggih itu bisa tembus pandang. Coba yang terlihat apa tuh yang di bandara-bandara sekarang, yang buat ngecek apa tuh namanya, X-ray ya, itu bisa kelihatan. Mungkin dulu sebelum ada teknologi kayak gitu, bagaimana bisa ngelihat sesuatu yang nggak kelihatan secara kasat mata, ngelihat yang di dalam, gimana bisa? Oh sekarang terbukti itu ada X-ray aja yang buatan manusia bisa. Gimana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walaupun X-ray kan nggak berwarna gitu ya, kelihatan bentuknya tuh. Gimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia, yang bikin X-ray tadi itu ya. Allah Maha tahu semuanya, Allah tahu. As-sama' wal basar, yang selanjutnya al-kalam. Apa sifat Allah yang selanjutnya yang ke-13 adalah al-kalam. Apa arti al-kalam? Al-kalam ini artinya firman. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diantaranya adalah kitab-kitab yang Allah turunkan ke sebagian para nabi dan rasul. Itu yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya ada kitab Zabur buat Nabi Daud, ada kitab Taurat buat Nabi Musa, ada kitab Injil buat Nabi Isa. Ini yang wajib kita imani dan kita hafalkan. 4 kitab. Selain 4 kitab ini masih banyak kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi dan rasul. Cuma memang kita nggak tahu secara pasti berapa jumlahnya, apa namanya. Yang udah ketahuan namanya jumlahnya itu tadi. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Nah, itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa sifatun qadimatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala laysat bi huruf wala shawt tadullu ala jami'il ma'lumat. Nah, kemudian apakah firman Allah ini berbahasa Arab atau bahasa Suryaniyah atau bahasa yang lain? Enggak. Firman Allah ini, ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti ucapan manusia. Enggak seperti ucapan makhluknya. Kalau ucapan kita itu suara yang ada hurufnya, terdiri dari huruf dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan lisan yang berbeda-beda. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala firman-Nya itu ya bukan bentuk huruf, bukan bentuk suara. Gimana? Wallahu a'lam. Nggak ada yang tahu. Pokoknya yang pasti Allah ini berfirman, tapi kita nggak tahu pasti bentuknya itu seperti apa. Nah, itu Al-Quran ini, ya, itu istilahnya apa ya? Dibuat dengan bahasa Arab supaya dipahami oleh umat-umat yang saat itu tergantung di mana Rasul tersebut diutus. Ya. Kalau Rasulullah SAW karena beliau diutus kepada bangsa Arab, maka Al-Qur'annya berbahasa
Arab. Walaupun bahasa Arab cuma buat semua kalangan. Mau itu yang lisannya lisan Arab atau lisannya itu lisan Ajam. Ya. Sebelumnya misalkan Nabi Isa apakah berbahasa Arab? Enggak. Nabi Isa ini kitab Injilnya ini enggak berbahasa Arab. Diturunkan dengan bahasa yang sesuai dengan lisan umatnya. Nabi Musa juga seperti itu. Nabi Daud juga seperti itu. Semua nabi itu kitabnya itu menyesuaikan bahasa umatnya. Al-Quran berbahasa Arab karena Nabi diturunkan di tanah Arab. Tapi firman Allah pada hakikatnya itu bukan bentuk suara, bukan bentuk huruf. Bagaimana? Wallahu a'lam. Selanjutnya ada yang ke-14, ke-15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini terjadi khilaf antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah ada sifat ini atau tidak? Atau disebutnya sifat ma'nawiyah, ya. Ada qudrah, ada qadir, ya. Qudrah itu sifat yang wajib bagi Allah. Qadir sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Qudrah ini kekuasaan, qadir yang maha kuasa. Nggak bedanya kayak gini misalkan, ya. Dokter, ya. Misalkan contohnya siapa nih? Wahid misalkan, Wahid, ya. Wahid ini salah satu sifatnya misalkan Wahid, keahlian nanti apa Wahid? Keahlian, contohnya keahlian yang nanti bisa ngedit. Nah, sifat Wahid adalah editor. Editor. Editor ini apa? Orang yang bisa ngedit kan gitu ya. Itu sifat Wahid. Kalau ilmu ngedit gitu namanya apa? Ilmu apa? Media. Media. Istilahnya apa istilah? Istilah kan ada tuh kuliah jurusan apaan? Multimedia. Hah? Broadcasting multimedia. Begitu dah pokoknya. Apa? Broadcasting multimedia. Broadcast. Wahid ini memiliki sifat editor. Dia ini seorang editor. Dia juga memiliki sifat salah satu sifat Wahid, dia memiliki ilmu apa tadi ente bilang? Multimedia, broadcasting multimedia atau apalah itu namanya gitu. Nah, itu dua sifat yang mirip-mirip cuma berbeda. Wahid memiliki ilmu multimedia tadi. Wahid juga memiliki sifat editor. Itu enggak bedanya gitu. Makanya ada khilaf antara ulama, apakah cukup misalkan Allah ini memiliki sifat qudrah. Qadir ini bukan sifat Allah. Ya. Itu perbedaan cuma di jumlah sifatnya aja. Mereka semua sepakat Allah ini maha kuasa, Allah punya kekuasaan. Cuma jumlah sifat Allah ini ada berapa? 20 atau 15 kita aja. Kalau kita nggak ngitung qadir 20 atau 13. Kalau kita nggak masukin qadir, murid, alim, hayyan, sami', basir, mutakallim, itu jumlahnya cuma 13. Kalau kita masukin ini namanya sifat ma'nawiyah, maka ada 20. Tapi kalau kita Ahlus Sunnah itu ngitungnya 20. Makanya sifat 20. Jadi nggak bedanya tadi itu ya. Misalkan kalau ada orang itu profesi dokter. Ini orang punya sifat ilmu kedokteran, memiliki ilmu kedokteran. Dia salah satu sifatnya juga adalah dokter. Dokter dan ilmu kedokteran, dua hal yang berbeda. Ilmu kedokteran itu ya ilmunya. Dokter itu ya dianya. Dokter itu ke zatnya. Kalau ilmu kedokteran ke sifatnya tadi, ke maknanya tadi. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang ke-14 qadir, maha kuasa. Yang ke-15 murid, yang maha berkehendak. Yang 16 alim, yang maha mengetahui. 17 hayyan, yang maha hidup. Yang ke-18 sami', yang maha mendengar. Yang ke-19 basir, yang maha melihat. Yang ke-20 mutakallim, yang maha berfirman. Ini 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Udah kita pahami kita tahu sifat-sifatnya beserta maknanya. Selanjutnya ada yang namanya sifat jaiz dan sifat mustahil. Insyaallah kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam.